Madu adalah cairan kental manis hasil produksi lebah dari nektar bunga yang kaya akan antioksidan, vitamin C, dan vitamin E, menjadikannya pemanis alami yang sehat. Manfaat utamanya meliputi meningkatkan daya tahan tubuh, meredakan batuk, mempercepat penyembuhan luka, dan menjaga kesehatan pencernaan. Madu asli cenderung tidak langsung larut saat dituang ke dalam air, melainkan membentuk pita ulir. Madu tidak boleh diberikan kepada bayi di bawah 1 tahun karena risiko botulisme. Di Indonesia sendiri sudah terdapat peternakan madu apikultur. Peternakan lebah di Indonesia masih tergolong kecil, dan belum besar-besaran. Terdapat beberapa peternakan lebah yang sudah ada yakni di Malang, Jawa Timur. Sedangkan pada wilayah lain mayoritas madu diperoleh dari hasil hutan seperti pada Jawa Barat. Peternakan dan eksploitasi hasil hutan ini diperlukan karena banyak pasar maupun peluang pasar, salah satunya adalah di Taiwan yang memiliki nilai sebesar $6.730.000 Amerika Serikat atau setara dengan 95 miliar rupiah. Dengan analisis biaya produksi awal madu hutan di Bandung, Jawa Barat kurang dari 150 juta rupiah dan biaya perbaikan tetap per tahun sebesar 60 juta rupiah. Lebah mengubah gula sakarida menjadi madu dengan proses mengunyah berkali-kali sampai setengah tercerna. Proses ini tidak dilakukan sekaligus. Setelah dikunyah, sakarida masih dalam bentuk cair dan masih mengandung banyak air, maka proses selanjutnya adalah penguapan sebanyak mungkin air dan transformasi dengan enzim. Lebah membuat madu sebagai sumber makanan. Pada musim dingin atau saat makanan langka, lebah mengambil cadangan madu sebagai sumber energi. Produk utama dari madu adalah sebagai bahan pangan. Madu murni dibungkus dalam kemasan yang bisa langsung digunakan ataupun dapat dilarutkan dengan air dan kemudian diminum. Selain itu, madu juga digunakan sebagai bahan tambahan pangan dan terdapat sebagai salah satu komposisi dari beberapa produk air minum dalam kemasan. Madu juga banyak ditemukan sebagai salah satu komposisi pada obat-obatan tradisional seperti jamu. Madu juga dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit MAH. Madu juga digunakan sebagai bahan kosmetik. Penambahan madu pada kosmetik adalah sebagai pelembab moisturizer, pelembut softener, dan menyembuhkan jaringan kulit. Beberapa aplikasi kosmetik pada madu antara lain adalah sebagai pencuci wajah, pelembut wajah, pelembab, jerawat, bibir pecah-pecah, lotion untuk kulit kering, dan kondisioner rambut. Kualitas madu yang baik adalah madu yang tidak terdapat kandungan air tinggi. Beberapa kontaminan yang pada madu antara lain logam berat, dan residu pestisida harus kurang dari batas maksimal yang diperbolehkan. Sepanjang sejarah, madu sudah digunakan manusia untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Tetapi baru beberapa periode ini antiseptik dan antibakteri yang berasal dari madu bisa dijelaskan secara ilmiah. Madu alami pada umumnya terbuat dari nektar yang di dalamnya terdapat cairan manis yang terdapat dalam mahkota bunga yang dapat diserap oleh lebah atau tawon. Yang kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam sarangnya untuk diolah menjadi bahan persediaan makanan utama bagi mereka. Menurut penelitian para ahli, madu memiliki berbagai kandungan banyak mineral dan mengandung 7 vitamin B kompleks dan di dalamnya terdapat kandungan vitamin C. Madu sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Banyak orang yang mengetahui khasiatnya. Madu mengandung gula dan nilai gizi yang tinggi. Selain gula, komponen lainnya juga terkandung di dalam madu. Masker madu adalah perawatan kulit alami yang bermanfaat melembabkan, mengatasi jerawat, meredakan iritasi, dan mencegah penuaan dini karena sifat antibakteri dan antiinflamasinya. Cara membuatnya mudah dengan mengoleskan madu murni atau dicampur bahan lain seperti kayu manis atau lemon. Diamkan 10-30 menit, lalu bilas dengan air hangat dan air dingin untuk menutup pori-pori. Cara membuatnya mudah dengan mengoleskan madu murni atau dicampur bahan lain seperti kayu manis atau lemon. Diamkan 10-30 menit. Lalu bilas dengan air hangat dan air dingin untuk menutup pori-pori. Selalu bersihkan wajah dengan air hangat terlebih dahulu untuk membuka pori-pori. Gunakan air dingin untuk membilas terakhir agar pori-pori kembali menutup.
Lakukan perawatan rutin sehari sekali atau beberapa kali seminggu untuk hasil maksimal. Madu diketahui mengandung antioksidan yang cukup tinggi, sehingga dapat mencegah kerusakan kulit yang disebabkan oleh paparan radikal bebas. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa madu baik digunakan sebagai masker wajah. Tidak disarankan memakai masker madu setiap hari karena bisa memicu iritasi atau membuat kulit kering, idealnya 1-2 kali seminggu, atau maksimal beberapa kali seminggu. Madu sangat bermanfaat untuk rambut karena sifat pelembab, antioksidan, dan nutrisinya yang bisa melembabkan, menambah kilau, menguatkan, serta membantu pertumbuhan rambut. Madu bisa menjadi kondisioner alami yang membuat rambut lebih halus, lembut, dan mudah diatur. Jika Anda memiliki masalah rambut rontok dan ingin segera menumbuhkan kembali rambut-rambut yang sehat, maka coba manfaatkan madu sebagai perawatan untuk rambut dan kulit kepala.